Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Man shalla alayya salatan wahidatan, tulis sendiri, sallallahu alaihi biha asra. Boleh nggak nulis tapi harus hafal. Yang nggak hafal nulis supaya dapat berkahnya Nabi. Dan siapa yang membaca salat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim. Khalas, ayo sing ngapal oleh onde-onde. Panitia onde-onde siapa panitia? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membaca salawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an shalla an shalla man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asro. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan wa sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rawahu Muslim. Hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah minal mukthirina fi riwayatil hadis. Abu Hurairah termasuk salah satu dari sekitar 7 sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan paling banyak ini Abu Hurairah periwayatannya. Namanya Abdurrahman. Abu Hurairah namanya siapa? Siapa jenenge? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari kabilah Daus. Radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti kalau kita baca salawat 100 kali, berapa Allah salawat kepada kita? 1000. Kalau kita baca 1000 berapa? 10.000. Padahal satu kali saja salawatnya Allah kepada kita itu sudah luar biasa, cukup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kita bumi sholawat kudu akeh maca sholawat minimal 300. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luwe apik maneh kalau kita bisa membaca sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Paling utamanya salawat, paling bagusnya salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena salawat itu keluar dari mulut mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat semuanya bagus, tetapi yang paling afdol adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hafal? Boleh ditambah Sayyidina, sebagaimana pendapat mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan akan lebih bagus kalau ditambahi lafaz siyadah. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayatnya banyak, tapi itu kira-kira yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi riwayat hadis tidak pakai lafaz siyadah. Sebagian ulama tidak menambah lafaz siyadah karena berpegang pada hadisnya. Kalau kita mau ngarang sholawat ya harus ada siyadahnya supaya itu lebih sopan, lebih mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Ala kulli hal, sing penting sholawatnya diwaca sing akeh. Makanya kan orang itu kalau dijadikan ahli sholawat, insya Allah sebelum bahagia di akhirat, di dunia sudah dibahagiakan Allah. Kamu lihat orang yang sholawatnya banyak, nggak ada yang kiri, nggak ada yang miskin. Ahli sholawat yang saya katakan tadi minimal 300, sebagian ulama mengatakan, sebagian fuqaha Malikiyah mengatakan 300. Tapi mayoritas ulama mengatakan 1000, kalau mau dikatakan banyak 1000. Di antaranya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan minimal dikatakan banyak kalau kita baca 1000. Ya apa caranya? Jangan panjang-panjang. Kalau kamu baca sholawat manusia dawa.
Allahumma sholli ala man min syukatil asrar wa mudhan anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazzalat ulum adam fa jazal khalaiq wa la tata'alatil fuhum wa lam yudrim min asabiqut tawa. Tapi itu dibaca oke, semua salawat bagus, tapi kamu punya editan salawat pendek. Ya tahu kalau kamu kepin cepat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad itu kalau kamu baca dinamakan salawat Jibril. Kalau kamu baca 1000 kali mungkin 20 menit selesai. Dicicil carane berangkat sekolah 200 sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Boleh sekolah 200 400. Setelah sholat tahajud 200 600. Ngantri sambil makan, ngantri nunggu makanan 200. Sampai nanti 1000. Ada pertanyaan? Katanya mau tanya supaya bisa cerita. Boleh tanya pakai kertas. Boleh nyangsung. Silakan. Wahai yang tanya takok. Kapan pulang? Pulang-pulangan liburan apa pulang apa? Bulanan. Kamu tanya saya aja saya kasih pulang. Khusus kamu. Sepertinya kamu kok kepingin pulang banget. Tanya sama Abu Tawi, saya nggak tahu. Nggak ada Kosaria. Pulang-pulangan nanti bulan Januari. Kalau kamu pulangnya bareng, kamu nanti nonton bioskop bareng-bareng. Ada geng-geng yang berangkat ke Tunjungan Plaza. Kalau nggak bareng-bareng nggak enak. Bukankah begitu? Ya nanti kita lihat. Sini sudah mulai normal. Sambangan sudah mulai normal. Nanti kita lihat dulu bagaimana dampaknya. Sambil kita hitung-hitung. Masuk kamu sudah 5 tahun di sini bingung pulang. Refreshing Gus, healing. Healing apa healing? Sumpek ya. Apa? Pantai mana? Pantai Kenjeran. Saya tanggal 28 juga mau healing. Tahun 28 ini saya mau healing ke Bima. Jadi, Bima itu anak NTB saya. Jadi teko Lombok cek nyebrang, mau mancing. Nanti saya akan dada kepada mulai ikan. Wallahu a'lam. Ayo takok oleh. Saya takok pulang, sumpek saya kalau tanya. Panjang sejarahnya. Bumi Sholawat ini didirikan tahun sekitar 78 awal di Tulangan, terus pindah ke sini tahun 2010. Akhir 2010, 2011 menerima murid pertama angkatan itu 42 anak. Ceweknya 12. Laki-lakinya 27 atau sekitar segitu. Waktu itu saya masih di sini, saya tok yang di sini. Masjid belum ada. Sekolah itu masih ada 1 tingkat, itu pun belum selesai. Asrama ada 1 tingkat. Tapi Allah mudahkan semuanya. Dulu kalau habis sisa itu serem. Katanya sih. Tapi saya kok nggak pernah merasa serem. Ada yang katanya lihat anak kecil berangkang di depan rumah saya, tapi saya nggak percaya. Wonten Gus Allah, padahal ya rada wedi saya. Karena sekarang sudah rame, sudah baca dulu. Dulu ini sawah, yang di sana juga sawah. Tapi begitu ya. Yang penting kalian tahu,
Proses itu penting. Proses itu penting. Jadi nikmatilah proses. Kamu mondok kan 1 tahun setengah, 2 tahun setengah sudah jadi mahasiswi. Kenapa terburu-buru? Sumpek Gus. Ya semua orang sumpek. Saya aja sumpek, saya perlu healing. Kalian juga sumpek mestinya. Hanya kalau anak pondok itu senengnya itu apa? Ngerumpi. Mari dinia itu pasti kamu ngomong sama sahib-sahib. Ngomong sama teman-teman, cerita ini, cerita itu. Dan nanti kamu akan kangen itu. Sekarang kamu kepingin jadi mahasiswi. Nanti sudah jadi mahasiswi kepingin apa mana? Kepingin rapi. Setelah rapi kepingin tuh anak. Setelah punya anak kepingin lagi jadi SMA. Kepingin balik. Saya aja kepingin balik SMA. Ya Allah. Umur kita setiap hari berkurang. Sekarang sudah umur 38, anak 3. Padahal baru kemarin, rasanya baru kemarin saya SMA. Laitas syabab ya'udu yauman. Seandainya saja masih masa muda itu kembali lagi. Maka jangan terburu-buru, nikmati. Kita hidup berapa kali? 1 kali. Nyawa kita berapa? 1. Jangan diisi dengan sumpek. Jangan. Ya kamu terima. Ya nanti saya usulkan. Kemarin sudah ada usulan. Tapi kalau dibarengkan nggak mungkin. Besoknya gantian. Wallahu alam, jangan tanya pulang. Tanya ke Ustadzah Dawi. Ya dipecicili kamu. Ha? Apa ente? Kata ini kan banyak yang pulang izin sakit apa dan. Nggak enak Gus, nggak seru kalau nggak bareng-bareng. Apa per kamar? Hah? Ya sudahlah tanya, ya apa nek jare murabiamu ya apa? Murabiamu kereng-kereng apa sabar-sabar? Masya Allah Gus, murabia saya itu sabar seperti bidadari. Ah? Suka mengancingi. Alhamdulillah. Ya nanti kamu akan kangen. Apa? Kamu disuruh tanya kok tambah tanya pulang-pulangan tuh gimana? Jadi ini minta ceritain. Kamu di syuting tanya pulang-pulang. Siapa tadi yang tanya pulang namanya itu? Rizkia. Saskia. Kok bojone ganteng. Bolehkah memejamkan mata ketika sholat? Boleh menurut Imam Nawawi dan tidak makruh. Menurut Imam Rafi'i makruh. Tapi muktamadnya tidak makruh. Kadang-kadang kalau kita sholat dengan mata tertutup itu lebih khusyuk. Apakah makruh? Tidak makruh menurut Imam Nawawi. Dan itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yang mengatakan makruh Imam Rafi'i. Artinya boleh. Artinya boleh. Apa definisi dan tata cara melakukan puasa Daud yang benar? Yang ya puasa Daud itu puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan banyak pertanyaan gimana kalau nanti bertabrakan dengan Senin Kemis? Maka sebagian ulama menjawab tetap kita melakukan puasa Daud karena puasa Daud lebih afdol daripada Senin Kemis. Jadi misalnya kamu puasa Senin, Kemisnya nggak dapat. Kalau kamu puasa Kemisnya, Seninnya nggak dapat. Kan Senin puasa, Selasa gak. Rebo poso, Kemis gak. Jadi sama-sama sunnah, tetapi derajat sunnahnya tinggi puasa Daud. Dan itu lebih berat daripada puasa setiap hari. Orang yang puasa setiap hari itu lebih ringan daripada puasa itu lebih berat. Maka dikatakan afdol. Allahu a'lam.
Ya Saskia ya. Mau tak izini ya. Kan kalau menurut Islam kita terbuat dari tanah. Dan di IPA kita berasal dari pembuahan. Jadi yang benar yang mana? Nabi Adam dari mana? Pembuahan mana? Nabi Adam, orang tua kita, bapak kita diciptakan dari tin. Tanah liat. Dan saya mau tanya, manusia kan pembuahan Gus. Iya, dari asalnya, dari pembuahan. Terakhir Nabi Adam tetap dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian ini adalah dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Jadi kita lihat asalnya. Dan ada unsur tanah dalam jiwa kita. Buktinya apa? Buktinya bolotmu itu. Setiap hari kamu sabun tetep baik gini kan. Sak putih-putih nih wong. Walaupun orang Korea. Pasti ada bolotnya. Nah, dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrajuna taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan Adam, kemudian nanti akan dikembalikan ke tanah. Dan nanti akan dikeluarkan dari tanah. Makanya daerah yang di situ dikuburkan banyak orang soleh itu daerah yang mulia karena di situ akan keluar orang-orang soleh seperti di Baitul Maqdis. Banyak nabi di situ, seperti Mekah dan Madinah. Banyak orang-orang soleh di situ. Itu menunjukkan mulianya tanah. Karena di situ dikuburkan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dia akan dikeluarkan dari situ. Ada yang kalian mau matinya dikremasi, diobong, pakai open itu. Kemudian dijadikan abu. Sakit. Dalam hadis itu diterangkan, mayit itu jangankan dibakar. Dipegang gini aja sakit. Makanya kalau kita mandikan mayit enggak boleh langsung disemprot koyok pakai pemadam kebakaran. Sakit. Diusahakan sehalus mungkin. Karena ketika roh kita lepas dari tubuh kita itu sakit. Kamu punya kutil nih atau punya tai lalat nempel di sini 10 tahun, dicabut sakit. Roh kita sudah nempel ke kita dari sejak kita lahir. Kemudian dipisah. Makanya sakaratul maut itu paling sakit. Makanya kalau kita mati cepat. Asyhadu alla ilaha illallah pesawatnya lukur enak Kak Sowo. Yang sakit itu kalau jatuh ke laut kemudian enggak mati-mati. Dipangani iwak didik-didik ces. Sakit. Tapi pada akhirnya al mautu wahidun, kematian itu satu, wa ta'addadal asbabu, hanya sebabnya saja yang beda-beda. Sakit. Siapa bilang orang mati tidak sakit? Kalau orang-orang yang tidak beriman lama itu matinya sakaratul mautnya. Bisa 2 hari, 3 hari. Ditarik sama Israel. Cet. Balik nama dong. Apalagi orang yang punya ilmu-ilmu yang nggak baik, ilmu-ilmu sihir. Sulit matinya. Tarik. Kalau kamu lihat orang meninggal itu mana yang biru duluan? Kakinya. Makanya orang mati itu kalau mati mesti lihat ke atas gini. Karena dia melihat rohnya dibawa ke sana. Ya, makanya disunahkan kalau sudah wafat ditutup matanya. Rata-rata orang mati itu mencicil. Kenapa? Karena dia ditarik dari kaki itu. Kamu kalau orang sakaratul maut lihat pertama kali yang biru kakinya. Ke atas. Nanti sampai. Maka semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada tanda-tandanya mati husnul khotimah, di antara tandanya ada keringat di dahinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dengan apa? Bi'arqil jabin, dengan ada keringat di keningnya. Itu termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Allah alam, serem juga ya kalau kita bicara wafat. Tapi semua itu akan melewati itu, karena itu pintu yang harus kita lewati untuk menuju alam berikutnya.
Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Gus, agama Islam terlahir di negara apa? Maksudnya terlahirnya di bagaimana? Islam itu adalah semua agama bahkan sebelum Rasulullah SAW. Nabi Adam agamanya Islam. Begitu juga nabi-nabi setelahnya. Wasammakum muslimin. Cuma syariatnya yang berbeda. Agamanya sama, agama Islam. Seluruh nabi yang 124.000 itu semua agamanya Islam. Cuma syariatnya berbeda, tata cara sholatnya berbeda, mungkin wudhunya berbeda kalau ada, puasanya berbeda. Tapi agama, jangan kamu anggap Islam ada sejak Nabi Muhammad, enggak, sebelumnya sudah ada. Nabi Ibrahim, wasammakum muslimin. Muslim. Apa sih artinya Islam? Apa artinya Islam? Pasrah. Orangnya namanya Muslim. Muslim itu pasrah. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Nabi Adam pertama kali diturunkan itu di Sayalan. Kalau sekarang Sri Lanka. Masih ada tapaknya di situ. Siti Hawa diturunkan, wallahu alam, kila fi Jeddah. Diturunkan di kota Jeddah. Makanya dinamakan Jeddah, artinya nenek. Kemudian mereka berdua bertemu kila di Jabal Rahmah. Kalau dikatakan Islam dari negara surga, karena Nabi Adam dulu di surga sudah Islam. Apa itu salat taubat dan nasuha? Bagaimana cara melakukan salat taubat? Salat taubat itu ya sama dengan salat-salat yang lain, diniati untuk taubat. Salat sunnah taubat. Sebagian ulama digabungkan dengan salat duha. Jadi dia kalau salat duha niatnya 4. Salat duha kalau istikharah, hajat dan taubat. Sholli sunnat duha wal istikharah wa taubal hajar rakatain Allahu akbar. Itu bisa digabung dengan salat yang lain. Dimasukkan ke salat duha bisa. Ini mau jadi dukun ini. Saya mau tanya soal cerita mistis. Contohnya Syekh Siti Jenar, Fatimah binti Maimun. Gimana nggak cerita mistisnya? Kalau ada cerita tokoh, kamu jangan terlalu berpikir semuanya mistis. Nanti kamu jadi orang yang klenik. Yang gaib itu ada, tetapi kita tidak dituntut untuk tahu. Seandainya Allah bukakan kamu seandainya kamu hijab, kamu nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Sudah nikmati saja. Saya kepingin tahu, Gus. Syekh Siti Jenar pun versinya banyak. Ada yang mengatakan beliau namanya Syekh Abdul Jalil. Dan masih keluarga sama Wali Songo. Cuma beliau dihukum mati karena mengajarkan ilmu yang hakikat tingkat tinggi yang seharusnya tidak boleh disebarkan kepada orang awam. Akhirnya difatwa oleh Sunan Giri, dihukum mati. Dan beliau menerima hukuman itu. Kapan-kapan saya cerita panjang, insya Allah. Kalau Fatimah binti Maimun yang ada di mana itu? Leran, apa? Laren. Yang itu termasuk orang Islam yang pertama datang ke Tanah Jawa. Kalau yang pertama kali datang di Indonesia itu sejak zaman sahabat sudah ada yang datang di Sumatera Utara sana, namanya daerah Barus. Kamu pernah dengar Kapur Barus? Kapur Barus dari daerah namanya Barus. Barus itu nama daerah sana di antara, kalau nggak salah, antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kamu lihat nanti di Google. Di situ ditemukan ada orang yang wafat, Muslim yang wafat tahun 56 Hijriah. Ada kemungkinan itu sahabat atau minimal tabi'in. Karena sahabat yang terakhir meninggal tahun 100.
56 Hijriah. Berarti sudah lama Islam masuk ke Nusantara ini. Akan sejak zaman sahabat. Cara bedain bunga tidur dan mimpi dari setan gimana? Bunga tidur itu mimpi yang gak penting-penting. Kamu mimpi makan bakso, mimpi pulang, mimpi apa? Itu asghasu ahlam yang tidak ada nilainya. Biasa di waktu siang, waktu pagi. Mimpi yang biasanya tepat itu adalah yang seperti kamalam. Kalau kamu tertidur di situ biasanya itu banyak terjadi. Tergantung kejujuran kamu. Kalau kamu jujur maka mimpi kamu jujur. Kalau kamu tukang bohong maka mimpimu juga bohong semua. Makanya mimpinya Nabi itu wahyu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bohong. Karena Nabi tidak pernah bohong. Kalau kita tiap hari bohong, mimpinya juga bohong itu. Kalau dari setan itu seperti ihtilam, seperti mimpi basah itu dari setan. Begitu juga mimpi buruk itu dari setan. Kamu dikejar anjing, mau dicokot beruang, itu dari setan. Kalau yang dari Allah, ya banyak mubasyirat, namanya mimpi-mimpi yang bagus. Yang paling tinggi adalah mimpi Rasulullah SAW. Kalau orang itu pernah mimpi Rasulullah, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya anting? Nanti kita tafsir di pertemuan berikutnya. Ada yang bilang itu tidak boleh karena melukai anggota tubuh. Gus, mau cara Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Ya dimakan ikan paus karena dia naik kapal, dia berdakwah. Akhirnya berdakwah tidak hasil. Akhirnya dia terbersit mau pindah dari tempat itu. Akhirnya dia naik kapal. Kemudian setelah naik kapal, ternyata kapalnya kebanyakan penumpang dan harus ada yang dibuang ke laut. Zaman dulu diundi. Siapa yang keluar undiannya dia yang dilempar ke laut, diundi. Undian pertama keluar Nabi Yunus. Orang-orang kapal jangan diundi lagi. Diundi mana metu Nabi Yunus mana. Akhirnya sampai 3 kali tetap Nabi, akhirnya dibuang ke laut. Akhirnya dimakan oleh ikan paus. Kemudian dibawa ke dasar lautan yang sangat gelap. Jadi dia berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan, dan gelapnya malam. Maka Allah kemudian mewahyukan kepada dia untuk membaca tasbih yang dikatakan sangat mujarab itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu kemudian Allah selamatkan. Maka kamu kalau dalam keadaan posisi di bawah sekali, ujian bisine elek, universitas sulit dikejar yang favorit, duit gak duit, orang tua bertengkar. Waduh, saya sudah bingung kok siapa ini. Itu ingat cerita Nabi Yunus. Ketika dalam kesulitan tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Allah. Akhirnya dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu kalau kamu baca doa itu insyaallah sumpek-sumpek akan dihilangkan oleh Allah. Saya alhamdulillah itu saya jadikan wirid setelah maghrib 11 kali, setelah subuh 11 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahu a'lam. Hei, bangun. Kasih Sarifah. Siapa yang mau diundi? Sarifah kayak ono diundi. Sarifah dan temannya ya.
habisin. Kamu dapat. Saat itu dikuasai Syarifah dan teman-teman. Apakah santet bisa kembali? Bisa. Tetapi kita tidak dianjurkan ya. Kalau bisa orang menyantet kita tidak kembalikan kalau bisa. Karena itu Allah akan angkat derajat kita. Tapi kalau kurang ajar, macam-macam, ya dikembalikan bisa. Ya baca ayat-ayat Al-Quran itu cukup. Ayat kursi cukup kalau kamu istiqomah. Boleh nggak benci sama orang tua? Nggak boleh. Benci ke orang tua karena nggak ada perhatian. Nggak ada orang tua nggak ada perhatian. Kamu aja yang hatinya tipis. Tapi ini bencinya banget. Sampai berani sumpah orang tuanya meninggal. Janganlah. Setelah tauhid itu berbakti kepada orang tua. Apa mana ibu ya? Kamu kalau punya ibu, kamu gagal salah sendiri. Kamu yang hidup, ibunya masih hidup, tidak boleh gagal karena kamu punya orang yang doanya seperti doanya Nabi. Mau ujian minta doa ke ibumu, mau kawin minta doa ibu. Saya coba itu. Setiap saya minta doa ibu saya pasti dikabulkan Allah. Cuma kadang-kadang kan gini lali, minta doa ustadz sana, habib sini, apa doa ngene ibu lali. Gus, ibu saya ahli maksiat walaupun enggak ada di situ harus ibu yang solihan, enggak. Semua ibu doanya mustajab untuk anaknya. Seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kalau kita mimpi orang yang kita kenal itu katanya orang itu lagi mikirin kita. Enggak, kata siapa? Itu kamu yang mikirin. Kamu melihat orang yang kamu senengi misalnya di mimpi. Bukan dia yang mikirin kamu. Kamu yang mikirin dia. Sehingga terbawa mimpi. Padahal kamu ditolak. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kasian. Apakah sunscreen? Apa sunscreen ini? Menghalangi masuknya air wudhu. Saya mau tanya sekarang. Itu benda padat apa benda cair? Kalau benda cair seperti minyak. Kalau seperti minyak goreng. Enggak masalah. Tapi kalau benda padat seperti krim yang sisanya apa ada barangnya yang padat, nah, itu harus hilang kalau sebelum wudhu. Tapi sudah dihilangkan ini, tapi tinggal minyak-minyaknya, nggak apa, nggak ada masalah. Yang berbahaya itu kalau masih tersisa, ini tes. Ain itu masih umpama digaruk gini, no putih. Nah itu yang berbahaya kalau buat wudhu. Itu silang itu. Dihilangkan dulu baru wudhu. Begitu juga dan teman-temannya. Tapi kalau sudah yang jamit ini yang pada hanya tersisa asarnya saja enggak masalah itu. Enggak harus hilang lang itu enggak bisa. Kadang-kadang kan ono sisa-sisa seperti minyak apa dan lain itu enggak masalah. Karena ada di Fathul Mu'in itu dibahas. Sayang kalian nggak ngaji ya. Anak laki-laki yang SMA ngaji sama saya. Fathul Mu'in setiap Senin dan Selasa. Apakah sholat tahiyatul masjid bisa digabung dengan qobliyah? Bisa. Jika tidak, sholat apa saja yang bisa dijadikan satu selain sholat duha? Sholat duha ini nggak bisa digabung, dia bisa dimasukin. Jadi gini, sholat istikharah bisa masuk ke sholat duha. Tidak sebaliknya. Ini perlu tahu ya. Kenapa? Karena sholat duha punya waktu.
Kalau misalnya sholat duha sama sholat tahajud bisa digabung, nggak bisa karena waktunya berbeda. Jadi yang bisa itu yang sholat yang tidak punya waktu khusus itu bisa digabung. Tahiyatul masjid bisa dimasukkan ke qobliyah. Ada 10 sholat. Nanti insya Allah akan saya catatkan sholat-sholat yang bisa digabung ke sholat yang lain. Walaupun sholat fardu. Sholat tahiyatul masjid bisa digabung sholat fardu. Kamu nih ya, masuk ke masjid, sudah qomat, Allah Akbar, kau usah sholat tahiyatul masjid. Kamu sholat fardunya itu sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Yang penting di hati diniatin. Masuk otomatis. Karena ketika ini apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Kamu dituntut sholat ketika masuk ke masjid. Mau bentuknya sholat fardu is okay. Pasti kamu bingung. Nanti kita terangkan di lain waktu secara rinci karena waktunya terbatas. Apa hukumnya mencukur alis di dalam Islam? Dicukur habis. Tipis. Nah, itu kalau sudah bagus maka tidak boleh karena termasuk merubah ciptaan Allah. Jadi alis itu sapi tapi dia kepin lebih lancip lagi. Itu kalau misalnya menakuti orang. Baru tidak boleh kalau dia sudah standar tidak boleh. Mengambil barang tapi izinnya setelah mengambil barang tersebut. Tidak boleh. Siapa tahu sebelum izin nanti mati kita. Kecuali kalau itu teman akrabmu dan kamu yakin ini dia pasti ngizinin. Nah itu boleh. Itu namanya kalau dalam fikih namanya uli maridhahu. Saking akrabe, pulpen saya, pulpen dia satu. Sandal saya satu. Sandal dia satu. Yakin dia pasti ngizinin itu. Kalau kamu yakin dia pasti ngizinin is okay. Tapi kalau enggak kamu masih musuhan, kamu masih gak pati akrab ya enggak boleh. Membuka privasi orang seperti pengecekan laptop. Tidak boleh. Kecuali yang berdampak buruk pada ya kita itu kan semuanya punya rahasia ya. Seandainya Allah buka aib kita semuanya kita nggak mau kumpul nih. Tapi Allah masih maha penyayang kita, aib kita masih ditutup semuanya. Tak boleh. Tapi tetap dibuka ya, tetap karena mungkin ada film-film atau file-file yang berbahaya. Anggaplah mereka itu polisi. Polisi boleh untuk menyelidiki atau menyidik. Wallahu a'lam. Ayo takut bos, mana ini anak laki-laki? Misalnya. Bagaimana jika ada anak yang ketika baru lahir percaya dengan tafsir mimpi? Boleh kalau yang nafsirin mimpinya ahli seperti Nabi Yusuf. Boleh. Bagaimana jika ada anak yang ketika baru lahir diadzanin dan ketika balita dibaptis? Harus ikut yang mana? Ya harus ikut yang Islam lah. Tapi dia dipaksa Kristen Gus. Jangan mau. Katanya kebebasan beragama. Gus minggu depan ngaji kitab tasawuf. Mau ngaji kitab apa? Pakai kitab
Cerita-cerita kamu gak tahu takok kocomoto. Kamu takok itu yang temannya Syarifah itu. Temannya Syarifah yang berkacamata siapa namanya? Caca, ada pertanyaan. Caca. Oleh anu mang Cah. Undi-undi. Alhamdulillah. Omamu ndi Cah? Rumahmu mana? Warung mana? Oh, tetangganya Habib Daniel. Apa nih sate Palam? Mitra keluarga loh, rumah sakit mitra keluarga. Jauh dari situ. Sate Pak Lam, omamu dekat. Ya kapan-kapan kita mampir ke sana sambil beli sate. Alhamdulillah. Itu qaul jadid sama qaul qadim. Semua tidak, madhab kita madhab jadid semua kecuali 16 masalah. Karena rujuk, Imam Syafi'i rujuk sudah dari pendapatnya yang qadim. Berarti pendapat qadim itu bukan madhab Syafi'i. Kecuali beberapa, ada sekitar 16, ada mengatakan 20 lebih itu tidak banyak yang tetap pakai madhab qadim. Bedanya yang qadim yang pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Yang jadid ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Kairo. Enggak. Istihad itu tidak ada kata salah dalam istihad. Apa ya? Ya kalau bahasa gampangnya revisi. Kalau kita katakan salah, tidak salah karena istihad lah yang kutubil istihad. Istihad itu kan kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Apa ciri-ciri orang yang terkena doa mahabbah? Tidak ada ciri-cirinya. Kamu kayak pede banget kena doa mahabbah. Kayaknya saya ini dipelet, padahal yoga. Tidak ada ciri-ciri. Sekuat apa? Seandainya doa itu kan begini ya. Doa itu adalah wujud permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan membayang, kecuali kalau itu sihir. Di Jawa ada namanya ilmu, namanya apa? Ilmu lintre, ilmu yang pakai sihir, misalnya rambutmu diambil, kemudian diguna-guna, ada itu pakai jin, pakai apa dan lain sebagainya. Kalau ciri-cirinya ya mungkin linglung, orang yang terkena begitu linglung, gak sadar. Dan berubah dari biasanya. Biasanya dia itu riang kok sedih. Atau biasanya dia sedih kok sekarang riang. Ketawa-ketawa sendiri. Wah, ini. Nah, sihir ini. Ya, Cah. Maksudnya gimana? Ya diruqyah. Biar bisa. Ya jadi tukang sihir, Cah. Ya ada macam-macam. Ada kitabnya, ada gurunya, ada padepokannya, ada ininya. Kalau kamu lihat di YouTube misalnya, macam-macam orang itu ilmu. Ada yang mengambil jarinya anak kecil yang mati di Jumat Legi. Ada yang mengambil tali pocong, macam-macam ilmu hitam. Itu kan intinya dia melayani jin. Sehingga kemarin ada cerita misalnya ada kuburan yang digali. Diambil apanya? Tali pocongnya. Buat apa? Katanya buat ini, buat itu. Makanya kalau kamu nanti ada yang aneh-aneh, yang nggak rasional, apalagi bertentangan dengan syariat, nggak usah. Misalnya kamu ini ambil air 7 ini menyembelih ayam begini apa menghadap ini nah, itu sihir. Apa? Dan itu banyak. Tapi kita yang paling kuat itu selain doa untuk melawan seperti itu tawakal.
Wis pasrah. Kalau kita ngelawan, nah, tukang sihir itu sekarang punya klub. Punya apa? Nah, dia punya grup dia. Ini fulan nyihir jam 5, yang temannya nyihir jam 6, yang ini terus balik. Nanti suatu saat pasti kena kita. Karena dia punya grup. Dulu ada salah satu kerabat kita. Dakwah di daerah sana, di daerah Jombang sana, di Mojowarno atau apa begitu. Di atas gunung. Ada yang enggak suka. Setiap hari disihir. Sakit-sakitan. Padahal ini ahli wirid. Jadi kalau dia baca wirid nggak kena. Tapi namanya orang kan pasti lupa juga kan. Ente bisa wiridan 24 jam. Nggak bisa. Hanya kena sakit. Nanti sembuh lagi sakit lagi. Hanya terakhir apa? Dia nggak baca wirid lagi. Wis aku pasrah ya Allah. Wis aku lo pasrah total pun nek niki pun waya anu kula mati. Dia pasrah. Ternyata setelah pasrah justru sihir itu tidak bisa masuk. Jadi awalnya dia mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian dia sadar bahwasanya diri kita ini penuh keterbatasan. Akhirnya dia pasrah total. Wis silakan kalau mau disihir. Aku tak pasrah Gusti Allah total. Setelah dia pasrah begitu. Justru sihirnya tidak bisa masuk. Kadang-kadang kita kan sombong. Oh, kita punya wirid. Kita punya doa. Kita punya ini. Ada batasnya. Kadang-kadang lupa, kadang gak khusyuk, kadang ngopo. Tapi kalau kita tawakal, wis ngene, silakan sampai nyihir, sewon niku dukun-dukun dan semuanya, wis saya pasrah, wis pasrah bongkotan kepada Allah, wis. Itu lebih aman. Nanti Allah, maka di Al-Quran dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang mencukupinya, yang membelanya, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan sihir ini ada kan yang diceritanya Harut dan Marut. Di Al-Qur'an ada. Wa taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Justru yang pertama kali ngajari sihir itu malaikat. Malaikat yang diturunkan oleh Allah dikasih nafsu, kemudian dia ngajari orang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Wa ma hum yadarrina bi min ahadin illa bi idznillah. Bagaimana tambahan doa di tahiyatul akhir? Disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnati mahya wa min fitnati mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma, itu panjang doanya, tapi minimal kamu berlindung dari Dajjal, berlindung dari adab kubur, berlindung dari jahanam, berlindung dari fitnah hidup dan mati. Allahumma a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu antal muakhiru. Antal muqaddimu antal muakhir. Waghfir li maghfiratan minnik innaka antal ghafurur rahim. Terus ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga sebagian ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang ditambah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang baca itu di dalam salat, ada yang setelah salat. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Muka-muka sukses semua. Muka-muka bisa pulang semua. Ya nanti kita lihat. Atau yang tiketnya mahal di sini aja sampai.
Ngapain mahal pulang? Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad